Pada hari ini Selasa 24 Februari 2012, Komisi Yudisial mengumumkan hasil seleksi calon Hakim Agung tahap 2, yaitu penulisan makalah di tempat, karya profesi, dan legal case calon Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2012. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dr. Taufikur Rahman SH MH, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa sebanyak 81 peserta yang mengikuti seleksi tahap 2 ini yang telah dinyatakan lulus sejumlah 45 orang peserta. Sebelumnya dari 111 yang mendaftar calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus pada tahap 1, yaitu tahap administrasi sejumlah 86 orang. 5 dari 86 peserta yang lulus tahap 1 mengundurkan diri tidak mengikuti seleksi tahap 2. Jadi hanya 81 calon Hakim Agung yang mengikuti proses seleksi tahap 2 ini. Pidananya 20 orang, termasuk di dalamnya dalam pidana itu 2 orang hakim militer. Dr. Taufikur Rahman menjelaskan bahwa penilaian seleksi tahap 2 ini terdiri dari karya profesi, menulis makalah di tempat, legal case atau penyelesaian kasus hukum sesuai dengan bidang kompetensi calon Hakim Agung, pidana, dan perdata. Jadi dalam seleksi tahap 2 ini ada 3 materi yang diujikan. Yang pertama adalah karya profesi. Karya profesi ini bentuknya adalah karya mereka, baik karya sebagai hakim dalam bentuk putusan maupun sebagai akademisi dalam bentuk buku, makalah, jurnal, atau karya sebagai pengacara dalam bentuk pembelaan-pembelaan, pendapat hukum, atau karya dari penuntut umum, yaitu tuntutan-tuntutan jaksa. Ini yang termasuk dalam karya profesi, ini yang dinilai. Nah, yang kedua adalah studi kasus, menyelesaikan kasus seakan-akan calon Hakim Agung itu adalah Hakim Agung beneran. Jadi ada 2 putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang berbeda. Kemudian para calon itu diminta untuk membuat putusan kasasi atas memori kasasi itu. Penilai adalah Komisi Yudisial dan tim ahli yang terdiri dari mantan Hakim Agung dan akademisi. Mas Joko, nama penilai ini seperti yang kemarin adalah Pak Yahya Harhab yang dari Hakim Agung. Pak Yahya Harhab, kemudian Pak Johannes Johansah, kemudian Pak Laica Marzuki, dan yang ketiga Pak Suharto. Tidak mendukung itu. Komisioner Bidang Rekrutmen Hakim ini menambahkan rangkaian seleksi tahap selanjutnya yaitu tahap 3 yang akan ditempuh oleh calon Hakim Agung terdiri dari 1. Investigasi rekam jejak, 2. Pembekalan yang meliputi 5 materi yaitu kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945, teori hukum dan filsafat, kode etik dan pedoman perilaku hakim, hukum acara pidana, dan hukum acara perdata. 3. Tes kesehatan. 4. Profile assessment. Dan terakhir 5. Wawancara akhir. Kemudian seleksi yang tahap ketiga ini yang terakhir ada pembekalan. Pembekalan yang terkait dengan materi tentang praktek hukum acara dan tentang teori dan filsafat hukum. Ini diharapkan nanti Hakim Agung meskipun 2 hari mudah-mudahan ada wawasan, ada pengayaan wawasan bagi calon Hakim Agung. Kemudian tes kesehatan, profil assessment, dan wawancara terakhir. Jadi ada 5 komponen untuk seleksi tahap 3. Ini cukup berat sekali.